Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya bakal bahas salah satu postingan yang saya nemuin pas lagi scroll Facebook. Ya, kalian tahu sendiri hobi saya itu scroll Facebook. Dan pas lagi nge-scroll Facebook ini ketemu postingan ini. Saya kaget juga sih ini, kaget dan nggak kaget gitu. Dan ini tuh nyalahin Gen Z, walaupun sebenarnya sih ini kalau kenyataannya lebih ke Gen Alpha ya yang kayak gini. Kayak mereka Gen Z, ipongnya kinclong, Androidnya fleksib, jari-jarinya lincah banget di TikTok, Reels mereka mulus, transisinya presisi. Mungkin ini maksudnya tuh skill mereka ngerekam video sama ngedit video tuh bagus. Dia tuh minta ketik alamat email di kertas ini, dan itu mereka saling pandang, kayak bingung gitu. Saya juga ikutan bingung. Oke, kita baca selanjutnya. Dia ngira itu mereka mau tanya format penulisannya, ternyata bukan. Mereka bener-bener bingung. Bukan bingung soal format, bingung soal emailnya. Mereka tuh gak, mereka gak tahu apa itu email. Saya gak tahu ini mereka karena gak diajarin, gak tahu, gak mau tahu, atau gimana. Padahal nih saya masih ingat banget ya dulu saya pertama kali kenal internet itu udah tahu gitu email tuh apa. Saya masih ingat dulu tuh apa buat daftar Pesnuk itu harus pakai email. Dan dulu tuh saya bikin email tuh pertama kali itu di Yahoo dulu. Nah, sekarang masih ada Yahoo tapi udah gak laku. Sekarang udah kalah sama Google kurang lebih. Padahal email tuh penting. Gak kalah pentingnya sama nomor HP. Tapi kok bisa ya? Mungkin ini tuh efek ini dulu saya pernah dengar katanya pelajaran TIK itu dihapus di sekolah. Saya nggak tahu sih apa itu beneran atau enggak soalnya saya udah lama nggak sekolah. Tapi kalau misalnya bener, ya ini efek sampingnya, sampai email aja nggak tahu. Padahal ini tuh hal yang paling dasar banget dalam internet, dan juga masih dipakai sampai sekarang gitu. Oke, kalau misalnya email udah gak dipakai, ya mungkin apa nah itu udah gak perlu dipelajarin lagi gitu. Mungkin mereka gak tahu. Tapi masalahnya email tuh masih dipakai sampai sekarang. Dan bahkan kalian pas bikin akun Google juga secara gak langsung bikin email juga. Dan pas kalian beli HP itu, kalian secara gak langsung disuruh bikin akun Google yang secara gak langsung bakalan bikin email juga. Cuman ya apa itu orang paling pas awal-awal bikin HP tuh cuma next aja tanpa tahu email tuh apa. Atau mungkin kita bisa lihat di gambar selanjutnya. Nah, dia mulai penasaran ini nih, kok bisa gitu, bingung gitu. Kok bisa gak tahu apa itu email? Nah, dia tanya satu persatu, jawabannya dibuatin mas-mas counter waktu beli HP. Nah, mungkin ini pas awal-awal setting HP, pas awal-awal OOBE-nya itu dilakuin di counter HP-nya. Ya, mungkin ini salah satu alasan kenapa orang masih ada yang beli HP offline dibandingkan online, walaupun online lebih murah ya, karena kalau offline tuh bisa dibuatin dulu sekalian sama emailnya. Sedangkan kayaknya kalau yang beli online tuh biasanya lebih banyak itu bukan orang yang pertama kali beli HP, tapi mungkin yang upgrade atau yang ganti HP. Kalau yang pertama beli HP banyaknya mungkin masih di counter. Atau ada juga yang dibuatin tetangga yang ngerti teknologi. Ada sih tapi gak tahu passwordnya. Yang ini masih mending. Kalau yang nggak tahu passwordnya, minimal dia tahu email tuh apa. Cuman kalau nggak tahu passwordnya itu antara lupa atau mungkin ngasal pas bikinnya. Kayaknya punya tapi nggak pernah dibuka. Yang ini sih masih agak-agak wajar juga. Sebenarnya sih nggak wajar juga sih, tapi masih mending dibandingkan yang nggak tahu email tuh apa sama sekali. Kayaknya tahu email tapi mungkin masih ragu-ragu. Mereka punya akun tapi nggak punya akses. Nggak punya aksesnya itu bukan karena dihack sama orang atau apa, tapi tidak punya akses karena nggak tahu apa itu email dan apa nggak sadar, tidak aware apa itu email dan yang pernah mereka bikin atau yang nempel di HP mereka sekarang itu apa. Nah, ini yang bikin gue paling tertegun. Mereka tidak panik sama sekali karena bagi mereka ini normal. Kalau saya udah tahu kalau misalnya saya tahu seberapa pentingnya email, setelah dikasih tahu dan apa ternyata saya passwordnya lupa, saya panik harusnya. Bagi mereka tuh normal. Dan katanya kalau lupa password buat baru, kalau ganti HP minta tolong lagi ke counter. Kalau akunnya hilang, ya udah identitas digital itu sekali pakai seperti plastik. Nah, ini juga ini banyak apa itu provider email yang laporan, wah ini layanan kita banyak yang daftar, padahal aslinya itu gak jarang. Ya, itu tuh orang yang sama daftar berkali-kali atau orang yang sama tapi lupa passwordnya. Dia diam cukup lama karena gue sadar ini bukan soal malas tapi malas. Ini soal asumsi yang terbentuk dari ekosistem. Di dunia mereka gak ada yang pernah bilang bahwa email itu penting dan akun itu aset.
Mereka itu cuma taunya oh yang penting mah diisi lah, yang penting ada gitu. Mereka gak tahu kalau email itu penting. Nah, padahal bukan cuma kolom isian aja. Email tuh ya kunci rumah digital. Lo ini bener. Soalnya hampir semua sosmed tuh minta email, dan email ini tuh bisa dipakai buat apa? Buat reset password kalau misalnya kalian lupa. Nah, ini yang jadi masalah tuh, saya tuh sering banget nih ya. Banyak teman-teman saya, rata-rata teman yang nanya ini tuh mereka gak sebego Gen Z yang di foto ini gitu. Mereka masih tahu email tuh apa. Nah, cuman mereka tuh sering nanyain ke saya, ini cara balikin akun IG gimana? Saya langsung jawab aja, oh ini kalau emailnya masih ada, apa nah itu, atau nomor HP-nya masih nempel, itu bisa di reset. Dan rata-rata dari mereka tuh gak punya akses ke emailnya. Oh ini emailnya udah lupa passwordnya, oh ini emailnya gak tahu atau sejenisnya lah. Jadi ini bener, banyak orang yang nganggap email tuh gak penting. Jadi ini tuh ada dua masalahnya. Yang pertama ada orang yang nganggap email tuh gak penting, yang ini masih mending sih. Dan yang kedua ada yang gak tahu email tuh apa. Nah itu yang lebih parah tuh. Nah, di belakang satu alamat email tersimpan foto-foto. Ini bener kalau misalnya pakai Google, pakai Google Photos. Soalnya itu kadang suka otomatis, bukan kadang sih, itu otomatis backup foto kalian sampai penuh. Itunya penyimpanan 15 giganya. Akun marketplace lo. Ini bener juga. Walaupun sekarang sih apa itu bisa daftar pakai nomor HP juga. Tapi seingat saya sih buat kalau mau pakai fitur lebih banyak itu harus masukin email. Akun bank, iya sih seingat saya daftar bank juga harus pakai email juga. Dan hampir semua platform tuh minta email sekarang tuh. Nah itu bukti kalau seberapa pentingnya email, dan email tuh belum mati. Kayaknya ada yang ngeasumsi deh kalau misalnya wah email tuh udah zaman udah zaman Majapahit, zaman Boomer, zaman Soeharto, jadi udah gak zaman lagi kalau sekarang dipakai. Yang pakai email tuh kayak orang yang makan nasi sama garam, mungkin mereka nganggapnya gitu kali ya. Dan semua kunci rumah itu ada di tangan mas-mas konter ini buat orang yang didaftarin sama konter dan nggak tahu passwordnya, dan bahkan mungkin sudah lupa pernah membuatnya karena mereka cuma pakai buat daftar Instagram, udah itu lupa, nggak tahu oh itu yang pernah dipakai buat daftar Instagram ya email tuh. Nah ini yang saya suka dari dia nih. Gue minta mereka bayangkan suatu skenario. Nah jadi buat ngejelasin ke anak Gen Z, walaupun saya gak terlalu yakin sih anak Gen Z, kayaknya lebih ke anak Gen Alpha yang begonya kayak gini tuh. Kayaknya dia ngejelasin ke anak Gen Z-nya itu pakai analogi ini. Nah ini bagus ini, pakai analogi ya biar mudah dipahami gitu. Soalnya saya sendiri kalau ngejelasin sesuatu gitu, ngejelasin cara suatu teknologi kerja ke orang lain, ada yang nanyain ke saya biasanya pakai analogi juga. Ya sejenis kayak gini, misalnya lo pergi kerja, ini gak berlaku buat yang pengangguran, berarti kunci rumah lo ada di tangan tetangga yang lo kenal sekitar 5 tahun lalu. Nah itu lo gak tahu dia masih tinggal di mana, lo gak tahu nomornya masih aktif atau enggak, tapi dia masih pegang kunci. Dan bahkan belum tentu megang kuncinya juga, soalnya kadang kalau kayak tetangga yang ngebikinin akunnya, dia sendiri mungkin udah lupa juga passwordnya. Saya pernah ngebikinin orang lain email dan saya udah lupa passwordnya, udah gak inget, dan itu juga beberapa tahun yang lalu. Nah itu kondisi akun kalian saat ini, dan ini tuh bukan skenario yang berlebihan. Phishing dimulai dari email yang gak diamankan, akun marketplace diambil lewat reset password, M-Banking dibobol lewat akses email. Ya ini karena email tuh dipakai buat semua layanan. Walaupun kalau M-Banking kayaknya nggak semudah itu, soalnya sekarang pindah HP aja saya disuruh video call sama customer service ya. Semua jalur kejahatan digital hampir selalu melalui satu pintu email. Karena email tuh ya itu gampang diambil alih. Kalau misalnya kayak nomor HP, kalian harus ambil SIM cardnya. Kalau email asal kurang lebih ada passwordnya, ya kemungkinan kalian bisa masuk, walaupun sekarang biasanya ada 2 faktor juga, jadi kadang nggak langsung. Tapi ya singkatnya tetap aja email itu penting. Pintu yang kuncinya kalian titipkan ke orang asing sejak hari pertama punya HP. Ini analoginya benar ini. Dan dititipkan ke orang asingnya tuh karena lebih ya itu tadi, karena malas dan karena gak mau peduli, karena cuma pengen cepet beres aja, pengen ya udah bisa bikin akun Instagram, bisa HP-nya bisa login, bisa dipakai. Mereka gak tahu kalau email itu penting. Nah ini yang lebih bikin bingungnya lagi, pendidikannya bagus, angka melek huruf tinggi, rata-rata lama sekolah panjang, bisa baca jam analog gak tahu, bisa jadi malah gak bisa. Tapi literasi keamanan digital dasar masih dititipkan ke mas-mas konter. Ya ini gitu, ini salah satu efek pelajaran TIK dihapus. Saya gak ngerti gitu, padahal teknologi informasi komputer itu makin diperlukan gitu zaman sekarang, tapi pelajarannya malah dihapus. Ya ini efeknya, sampai yang dasar-dasar banget aja gak tahu dan gak peduli. Nah mungkin ini yang jadi masalah awal dia, dan mungkin saya juga ya mungkin kita semua berasumsi kalau rata-rata orang udah tahu gitu email tuh apa, dan
tahu seberapa pentingnya email, jadi emailnya dijaga baik-baik. Tapi ternyata asumsi kita itu salah semua. Karena mungkin kalau kalau yang kita tahu gitu, email tuh suatu hal yang gampang, yang perlu, tapi ternyata gak semua orang nganggap email itu perlu dan penting dan mudah. Nah ini ada yang salah kaprah ya tuh. Gen Z itu digital native. Native artinya lahir dan tumbuh di sana. Paham ekosistemnya, bisa navigasi sendiri. Tapi yang dilihat di Bantul, oh ini kayaknya tempat dia ngajar itu di Bantul. Mereka digital consumer, cuma bisa pakai alatnya aja tapi gak paham cara kerja mesinnya. Soalnya di sini yang utamanya tuh. Mereka tuh bisa pakai tapi gak mau tahu gitu cara kerjanya gimana. Yang penting bisa pakai, yang penting bisa tadi kan katanya Reelsnya bagus, transisinya bagus, yang penting bisa bikin video, yang penting bisa scroll Instagram kalau mereka, bukan scroll Facebook. Kalau saya scroll Facebook sukanya. Nah, kalau di video yang saya bikin, saya tuh biasanya sambil ngepraktek itu, sambil ngejelasin juga itunya, teorinya kenapa hal ini bisa terjadi. Nah, misalnya nih pas video yang kemarin saya pasang Windows 10 versi Harun Masiku di MacBook 2009. Nah, pas saya pasang tuh, setiap saya pasang driver VGA-nya, dia tuh ngeblank, si laptopnya langsung ngeblank pas lagi install driver VGA-nya. Nah, di sini saya awalnya saya cari tahu apa namanya itu ini masalahnya kenapa, saya coba-coba dan akhirnya saya tahu apa itu penyebabnya karena apa, dan saya langsung jelasin juga apa namanya itu kenapa hal tersebut terjadi. Saya ngelakuin praktek, saya juga tahu teorinya kenapa, saya jelasin ininya apa itu penyebabnya, apa bedanya, dan akhirnya ya apa itu saya sukses bisa install si driver VGA-nya. Jadi selain bisa pakai, kalau bisa juga pahami cara kerjanya, karena nanti bakal bener-bener ngebantu banget. Misalnya kalian troubleshooting atau pengen ngelakuin hal yang lain, ya udah itu dia langsung tutup laptop, materinya disimpan, dan gak lanjut ke yang mau dia bahas. Jadi kayaknya dia tuh mau ngejelasin hal yang lebih advance-nya, yang lebih kompleksnya, tapi dia tuh kaget pas tahu ternyata yang dasar-dasarnya banget aja pada belum tahu. Bagus sih ini kalau misalnya emang bener dia langsung ngajarin dasarnya. Nah, dia langsung ngejelasin email itu seperti KTP yang punya OHIM yang tersebar itu. KTP lo tidak boleh diurus orang lain, tidak boleh dipegang orang lain. KTP ada identitas lo. Tapi yang punya OHIM kesebar. Email juga begitu, jangan biarkan orang lain menuliskannya. Sekalipun mas-mas counter. Karena gini mas-mas counter itu tujuannya cuma ngejual kalian HP, apalagi sales Odo sama Oviv gitu kan, mereka dapatnya banyak kalau ngejual HP Odo yang speknya busuk itu. Pas HP Odo ya udah kejual ke kalian, ya udah mas-mas counter bodo amat, udah gak ingat kalian, apalagi password yang dimasukinnya. Nah, langsung aja satu persatu dijelasin, bikin email sendiri, pilih password sendiri. Ya ini minimal mencegah hal yang sebelum lebih parah gitu kejadiannya ke depannya. Jadi yang mending sekarang gitu diajarin ini cara pakai email, dan juga edukasi seberapa pentingnya email. Itu yang paling dia ingat di hari itu tuh orang anak pengrajin gerabah muda di pinggiran Bantul selesai bikin emailnya sendiri. Ya cuma next, masukin password, masukin email, dia baca alamat emailnya pelan-pelan. pantatbabibersinar@gmail.com. Lalu senyum. Ini saya banget ya mas. Ya kamu banget pertama kali. Kita terlalu sibuk bicara soal ekosistem. Ini sama, ini kayak bocil-bocil TikTok yang udah ngomong investor, ngomongin kripto. Sedangkan email aja gak tahu. Tapi pondasinya rapuh bukan karena infrastrukturnya kurang. Ini jelas bukan masalahnya. Walaupun ada benarnya juga sih infrastrukturnya kurang, karena sama si piring dikorupsi 10 triliun kemarin. Sinyal ada walaupun sempat dikorupsi sama si piring, HP ada, internet ada. Tapi karena identitas digitalnya masih dititipkan ke orang lain, masih mending sih dititipkan ke orang lain. Kalau yang OHIM udah disebar ke seluruh Facebook. Kita bangun lantai 2 sebelum lantai 1 berdiri kokoh. Nah ini bener, ini yang saya maksud tadi itu gitu. Sebelum belajar yang meta ads yang lebih kompleksnya itu, lantai satunya harus kokoh dulu ya, seperti ini. Hal sesimpel bikin email dan tahu passwordnya, dan tahu email tuh apaan. Kita butuh lebih banyak jembatan, bukan jembatan teknologi, jembatan infrastruktur, tapi manusia yang mau duduk bareng, yang tidak menghakimi, dan yang sabar menjelaskan bahwa email itu bukan beban tapi identitas. Nah ini salah satu yang dia lakukan itu, dia edukasi tentang email, yang ngejelasin seberapa pentingnya dan bukan beban. Itu mereka cuma males dan itu aja, dan gak pengen tahu apa ya disebutnya tuh. Sekarang mau nanya langsung nih, buka HP, coba ingat apa password emailnya.
Saya ingat password itu nggak bakal saya sebutin, soalnya nanti langsung ke-hack sama kalian. Siapa yang set recovery akun itu? Saya sendiri. Nomor siapa yang terdaftar? Nomor saya sendiri. Kalau jawabannya ragu-ragu, itu bukan hal kecil. Itu tanda bahwa lo belum sepenuhnya tinggal di rumah digital. Iya, berarti apa itu, kalau misalnya tukang counter yang tahu passwordnya, berarti masih dipegang tukang counter itunya kuncinya. Coba cek sekarang HP kalian. Bukan cek notifikasi, bukan buat scroll feed, bukan buat scroll Facebook apalagi. Tapi pertanyaan yang gampang banget. Lo tahu password email lo atau cuma menumpang di HP sendiri? Kalau jawabannya belum pasti, ambil lagi. Ya, berarti itu kurang lebih. Jadi, dia ini Rino Jati, dia cuma sharing pengalaman aja pas ketemu anak Gen Z yang ternyata hal yang dasar aja ternyata nggak tahu. Pasti ya itu masih sama. Saya itu antara kaget dan gak kaget lihat postingan ini tuh. Ya, kagetnya tuh mirip-mirip kayak pas denger banyak yang nggak bisa baca jam analog. Sebenarnya buat solusinya sih harusnya sih ya eh, lebih banyak edukasi tentang hal dasar teknologi lah, yang dasarnya banget gitu, kayak ya tentang email ini. Seberapa pentingnya email, perlu lebih banyak edukasi lagi. Dan kalau bisa itu pelajaran TIK itu balikin lagi tuh. Kemarin malah dihapus tanpa alasan yang jelas. Ya mungkin itu aja sekian dari video ini. Saya mau coba format yang beda dikit. Saya nge-react postingan di Facebook yang saya ketemu yang cukup interesting, yang pengen saya bahas juga. Sekarang saya juga sama-sama bingung kayak dia pas ngelihat postingannya. Ya kalau misalnya kalian punya temen yang masih gak tahu tentang email, mungkin bisa ingatkan juga gitu. Sebelum hal yang buruk terlambat, misalnya apa namanya itu, lupa pas lagi butuh emailnya itu lupa password dan hilang akses, akhirnya hilang akses email dan hilang, dan efek dan dan efek dari emailnya hilang itu akun sosmed lain hilang. Ya sebelum hal tersebut terjadi, itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.